Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan berikan ilmu tentang apa itu musyahadah dan ciri-cirinya bagaimana. Musyahadah adalah samudera penyaksian dengan mata hati, yang mana hal itu disampaikan oleh Allah kepada rajanya para wali Allah, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Risalah Al-Ghausiyah. Jadi musyahadah itu hanya bisa didapat dengan mujahadah atau berjuang dengan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu dengan sarana bertakwa kepada Allah. Jadi musyahadah itu adalah samudera penyaksian mata hati, yang mana hal itu adalah perbuatan cara memandang bersama Allah, bersama dalam tanda kutip, bersama kekuasaan Allah, seperti yang Allah firmankan di dalam hadis qudsi tentang wali, dengan aku yang dijadikan mata ketika dia memandang dengannya. Jadi musyahadah itu bukan pandangan dengan mata lahiriah, tapi dengan mata hati. Yang mana kalau orang sudah mencapai kedudukan seperti itu, maka akan terjadilah seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Ini ciri-ciri ya. Orang musyahadah itu tidak bisa ditiru, tidak bisa diada-adakan, tidak bisa tidak bisa di copy paste. Karena hal ini akan terjadi ya, karena ini adalah karunia dan rahmat dari Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 2, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Di dalam surah Al-Maidah ayat 83, ini juga ciri-ciri dari orang musyahadah. Dan apabila mereka mendengarkan apa maksudnya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Jadi orang musyahadah itu ketika disebut nama Allah yang maha besar, itu gemetar hatinya. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, juga melihat ciptaan-ciptaan Allah di langit dan di bumi, takjub, sehingga melihat keagungan Allah dengan mata hatinya, dengan musyahadahnya, akhirnya mencucurkan air mata melihat tanda-tanda kebesaran Allah tersebut. Seperti halnya yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW, orang yang paling makrifat, orang yang paling mengenal kepada Allah, orang yang di level hakikat, kebenaran hakiki. Beliau bersabda, jika kamu ketahui apa-apa yang aku ketahui, niscaya kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Jadi Nabi banyak menangis bukan karena harta dunia, ya, bukan karena dosa, karena beliau dimaksum dari dosa, dijaga dari perbuatan dosa. Nabi Muhammad tidak pernah berdosa. Maka tangisan beliau itu melihat keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, orang musyahadah itu selain gemetar hatinya, selain dia mudah mencucurkan air mata karena Allah, yang mana hal itu adalah jaminan masuk surga, disebutkan oleh Nabi di dalam hadis beliau itu, bahwa orang yang nantinya tidak masuk neraka itu adalah salah satunya orang yang menangis ya, karena takut kepada Allah. Ya. Nah, orang-orang yang tanda seperti itu ya, nantinya juga akan disusul dengan karunia dan rahmat dari Allah, diberitahu tentang kebenaran hakiki, kalam hakikat, yang mana hal ini disampaikan kepada para wali-wali Allah. Sebenarnya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah itu juga banyak ilmu hakikat yang tersirat di dalam ilmu syariat. Insya Allah nanti saya akan bagi ya, beberapa di antaranya. Jadi kalam hakikat itu adalah tolok ukur orang itu telah sampai kebenaran hakiki tentang Allah. Karena apa? Allah mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, rajanya para wali Allah, di dalam kitab Risalah Al-Ghausiyah, Allah berkalam hakikat. Setiap tahapan antara alam nasud dan alam malakut adalah syariat. Setiap tahapan antara alam malakut dan jabarut adalah tarekat. Dan setiap tahapan antara alam jabarut dan alam lahut adalah hakikat. Ini penjabarannya panjang. Tidak ada di dalam dunia maya, internet, YouTube, tidak ada. Jadi ini panjang penjabarannya terkait dengan banyak ayat dan banyak hadis-hadis Nabi.
Nah, cuman intinya saya sebutkan bahwa inti makna dari kalam hakikat tersebut adalah orang yang mencapai kepada hakikat, yaitu alam robbani, alam ketuhanan, alam lahud, dia diberikan rahasia-rahasia ilmu Allah yang tidak diketahui orang lain, yang tidak bertakwa, orang yang berdurhaka. Jadi orang yang telah selesai ya, memenuhi tahapan-tahapan syariat, dia mengetahui ilmu-ilmu Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, lalu lanjut dengan tarekat, mengamalkan ilmu syariat tersebut dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga seperti itu, ketika kalau misalkan orang sudah mengamalkan ilmunya, ilmu syariat dengan niat dan tata cara yang benar, akhirnya diberikan kekuasaan oleh Allah, kemampuan. Ya. Jadi alam jabarut dan alam lahud. Jadi alam jabarut adalah alam kekuasaan. Allah memberi kemampuan orang itu memahami. Salah satunya memahami ilmu-ilmu hakikat. Ya. Kalam-kalam hakikat seperti yang Allah sampaikan kepada para wali. Misalkan di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat milik wali Allah yang tinggi kedudukannya, yang bernama Asyik Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri, Allah berkalam hakikat, hai hamba, jangan salah terka bahwa setiap yang dohir itu dapat dilihat. Nah, kalam ini tidak ada penjabarannya di dalam kitab itu. Maka orang yang sudah musyahadah langsung paham kasaf maknanya, tersingkap maknanya, dan sekaligus mengetahui dalil-dalil mana yang di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah terkait kalam hakikat tersebut. Sekaligus bisa memberikan contoh gitu loh. Nah, itu orang sudah sampai. Contoh kalimat yang tadi. Jangan salah terka, jangan kamu menganggap bahwa setiap yang dohir, bahwa setiap yang nampak oleh mata lahiriah kamu itu dapat dilihat, maksudnya dapat diambil hikmahnya. Ya, karena apa? Hikmah tersebut yang pada ciptaan-ciptaanku di langit dan bumi itu hanya bisa dilihat hikmahnya bagi orang yang sudah musyahadah, orang yang sudah punya penglihatan dengan mata hatinya. Nah, hal ini terkait dengan surat Yusuf ayat 105. Allah berfirman, dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka melaluinya, sedang mereka berpaling daripadanya. Jadi, manusia itu sudah melaluinya, sudah melihat dengan mata lahiriahnya tentang apa-apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi. Namun, mereka berpaling daripadanya, nggak bisa mengambil hikmahnya. Kenapa? Karena hanya dengan mata hatilah kebenaran hakiki itu bisa dilihat. Gitu loh. Makanya Allah menyebutkan tentang tentang Allah ya di dalam surat Al-An'am ayat 103. Allah berfirman, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Nah, maksudnya dia itu memang Allah, tapi nggak mungkin zat Allah itu ada di dunia. Tidak mungkin, nanti di akhirat saja bagi orang-orang yang sudah musyahadah. Nah, sedangkan sekarang di dunia Allah menampakkan banyak tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang sudah dilihat oleh manusia, tapi nggak bisa diambil hikmahnya, sehingga tidak melihat asma-asma Allah, sifat-sifat Allah, af'al Allah pada semua ciptaan Allah di langit dan di bumi, tidak bisa. Nah, contoh, di dalam rumah ada cahaya lampu. Cahaya itu nampak secara mata lahiriah kita, namun hikmahnya bagi manusia lalai, tidak bisa mengambil hikmahnya. Ya. Kalau saya akan tanya, cahaya itu letaknya di mana? Apakah di tembok? Anda pegang saja temboknya. Tidak bisa Anda pegang cahayanya, tapi tembok saja. Ketika Anda mengatakan cahayanya ada di badan saya karena menyinari badan saya, pegang saja coba. Ternyata cahayanya tidak bisa dipegang, tapi kulit Anda yang kepegang. Apa Anda mengatakan di bohlam lampunya? Pecahkan saja tuh bohlam lampunya. Apakah ada cahayanya? Tidak ada. Ya. Lalu apakah di kabel? Coba aja cari. Nanti mungkin kamu kesetrum. Nah, kalau orang mengetahui apa-apa yang sudah dilihat mata lahiriahnya, tapi tidak bisa takjub kepada Allah, yang mana ciptaan manusia itu adalah hakikatnya adalah Allah yang menciptakan, maka dia tidak mungkin melihat asma-asma Allah, sifat-sifat Allah, apalagi ayat Al-Quran terkait dengan apa yang dilihat. Nggak mungkin, karena apa? Dianggap biasa aja. Padahal kalau Anda melihat dengan pandangan musyahadah, itu akan melihat asma-asma Allah pada cahaya tersebut. Jadi siapa saja yang bisa menjawab di mana letak cahaya tersebut beserta menyebutkan ayat Al-Quran terkait asma-asma Allah tentang cahaya lampu tersebut, maka dialah orang musyahadah. Allah sebutkan orang seperti itu adalah orang yang mengetahui nama bukan dari bawah nama, tetapi tahu nama dari zat yang punya nama. Selamat bertafakur. Assalamualaikum.